Gunung Agung atau Giri Tohlangkir merupakan gunung yang sangat disucikan oleh masyarakat Hindu di Bali. Gunung Agung ini dipercaya sebagai istana Hyang Putranjaya, dan goa di kaki Gunung Agung dipercaya sebagai istana Hyang Nagabasuki. Ada sebuah legenda mengisahkan perjalanan Nagabasuki ke Gunung Agung. Nah, kali ini Info Dewa tak akan mengulas legenda yang mengisahkan perjalanan Nagabasuki ke Gunung Agung. Namun sebelum lanjut, yuk subscribe dulu semeton untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Berikut ini sebuah legenda yang mengisahkan perjalanan Nagabasuki ke Gunung Agung. Dikisahkan, Ida Betara Hyang Pasupati tinggal bersama putra beliau yaitu Nagabasuki di Gunung Semeru. Pada suatu pagi, Nagabasuki menghadap ayahnya Hyang Pasupati. Nagabasuki ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaranya yang berada di jagat Bali Dwipa, yakni Betara Genijaya yang berstana di Gunung Lempuyang, Betara Putranjaya di Gunung Tohlangkir, Betara Hyang Tumuwuh di Gunung Batukaru, Betara Manik Umang di Gunung Beratan, dan Betara Hyang Tunggu di Gunung Andekasa. Nagabasuki sangat rindu ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaranya di jagat Bali Dwipa. Untuk itulah Nagabasuki mohon izin untuk pergi ke Bali Dwipa. Namun, Hyang Pasupati tidak mengizinkan Nagabasuki pergi ke Bali Dwipa untuk mencari saudaranya, sebab Bali Dwipa itu jaraknya sangat jauh. Selain itu, kelima saudara Nagabasuki yang berstana berjauhan satu sama lain dan dibatasi oleh hutan belantara yang sangat berbahaya. Hyang Pasupati juga berkata bahwa nanti akan menemui kesulitan dalam perjalanan. Dan seandainya ke sana, maka siapa yang akan ayah ajak untuk menjaga Gunung Semeru, ujar Hyang Pasupati. Nagabasuki pun berkata, kalau demikian, ayahanda berarti melarang Ananda ke jagat Bali dan ayahanda meragukan kesaktianku. Tadi ayahanda mengatakan tempat saudaraku berjauhan satu sama lainnya dan dibatasi hutan. Seberapa besarkah jagat Bali itu? Demikian
Naga Basuki berkata dan meremehkan perjalanan menuju ke Bali. Hyang Pasopati pun berkata, jangan meremehkan dan menganggap Bali Dwipa sebesar telur. Naga Basuki, kalau demikian maumu, ayahanda tak lagi akan melarangmu. Pergilah ke Bali, demikian kata Hyang Pasopati. Naga Basuki dengan gembiranya mohon pamit untuk pergi ke Bali. Dalam perjalanan menuju ke Bali, segala yang dilewati Naga Basuki menjadi rusak. Pohon-pohon bertumbangan, bukit menjadi longsor, sungai menjadi banjir bandang. Semua itu karena Naga Basuki adalah ular naga yang berukuran raksasa dan amat panjang, dan saat ia berjalan seakan gempa bumi. Tak lama dalam perjalanan, sampailah Naga Basuki di Blambangan. Naga Basuki naik ke atas gunung di Blambangan untuk melihat Bali Dwipa. Karena dari kejauhan, maka jagat Bali kelihatan sangat kecil. Kemudian Naga Basuki berkata dalam hati, ternyata ayah telah membohongiku. Sudah nampak jagat Bali Dwipa sebesar telur. Ayah tak percaya dengan kemampuanku. Apa yang dikatakan oleh Naga Basuki telah diketahui oleh Hyang Pasopati yang diam-diam mengikuti perjalanan Naga Basuki. Tiba-tiba kemudian Hyang Pasopati menampakkan diri di depan Naga Basuki dan berkata, "Hai Naga Basuki, karena engkau telah meremehkan dan mengatakan jagat Bali Dwipa sebesar telur, maka sekarang buktikanlah." Naga Basuki pun berkata, "Baiklah ayah, kalau demikian perintah ayah, maka Ananda akan menelan puncak Gunung Tohlangkir." Bahkan kalau ayah mengizinkan, maka Ananda akan menelan jagat Bali ini beserta penduduknya sekaligus. Naga Basuki bersiap-siap untuk menelan jagat Bali. Dari mata Naga Basuki memancar sinar terang memandang tajam Gunung Tohlangkir. Tampak Naga Basuki bagaikan seekor burung garuda raksasa yang sedang menyambar puncak Gunung Tohlangkir. Tapi sayang, jangankan menelan seluruh jagat Bali, menelan puncak Gunung Tohlangkir saja tak bisa. Naga Basuki berulang-ulang mencoba sekuat tenaga untuk menelan puncak Gunung Tohlangkir
yang menyebabkan puncak gunung sebelah selatan terbelah dan runtuh. Setelah berulang-ulang gagal untuk menelan puncak Giri Tohlangkir, Naga Basuki menjadi sangat kelelahan. Hyang Pasupati yang kasihan kemudian berkata, "Naga Basuki, masihkah engkau ingin melanjutkan kehendakmu?" Naga Basuki memohon ampun kepada ayahnya Hyang Pasupati karena keangkuhannya menganggap enteng dan meremehkan jagat Bali. Maka dari itu, sang naga siap menerima hukumannya. Hyang Pasupati bersabda, "Anakku Naga Basuki, ayahanda sudah mengingatkanmu berulang kali, jangan meremehkan Bali Dwipa. Wahai engkau Naga Basuki, agar engkau mengetahui bahwa Bali artinya wali, wali berarti yadnya. Masyarakat di Bali tidak henti-hentinya melakukan yadnya dengan tulus ikhlas, sehingga Sang Hyang Widiwasa selalu melindungi dan tidak akan membiarkan jagat Bali ini terancam oleh gangguan apapun. Termasuk dirimu yang hanya bagaikan seekor ular kecil jika dibandingkan dengan keesaan beliau. Oleh karena itu, mulai saat ini ayahanda memerintahkanmu untuk tinggal di Gunung Tohlangkir bersama saudaramu Hyang Putranjaya dan jagalah Bali Dwipa ini. Runtuhnya puncak Gunung Tohlangkir bagian selatan akibat dari perbuatanmu. Maka dari itu, engkau harus menjaganya agar tidak runtuh lagi. Demikian sabda Hyang Pasupati kepada Naga Basuki, dan mulai saat itu Naga Basuki sangat taat ke hadapan titah Hyang Pasupati. Setelah Naga Basuki berstana di Gunung Tohlangkir, maka sangat jarang terjadi gempa, banjir, dan angin ribut di Bali saat itu. Nah, Sobat Dewata, demikian sebuah legenda yang mengisahkan perjalanan Naga Basuki ke Gunung Agung. Dan jangan lupa semeton subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya.